Oke, jadi teman-teman kali ini sebenarnya kita mau mengulas tentang sengketa kewenangan lembaga negara, bukunya beliau nih, ya Bapak Heru Widodo. Ya Pak ya. Iya, betul. Jadi dari judulnya aja udah ngeri Pak, sengketa kewenangan nih. Iya. Menyengketa nih itu Pak. Jadi em, kalau tentang buku ini sendiri Pak, ada sejarah apa sih Pak pas mau nulis buku ini Pak? Ya, jadi kan sengketa kewenangan lembaga negara ini muncul pasca reformasi. Jadi dengan adanya 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Jadi MPR dulu lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga-lembaga negara, lembaga tinggi negara yang lain, sekarang sudah sejajar. Nah, karena sejajar, prinsip check and balances sistemnya itu dilahirkanlah Mahkamah Konstitusi. Nah, karena sejajar, potensi munculnya sengketa antar lembaga itu sangat tinggi. Lembaga negara yang satu bisa mengambil kewenangan lembaga negara yang lain. Nah, kemudian itulah muncul sengketa. Saling mengklaim masing-masing itu adalah kewenangannya. Nah, penyelesaiannya diatur, ditetapkan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Lembaga baru yang dibentuk pasca reformasi, begitu. Terus kalau untuk menulis buku ini sendiri Pak, ada berapa lama ya Pak ya? Kalau menulis itu sebenarnya tidak begitu lama. Dulu sebenarnya ceritanya hampir jadi disertasi ini. Oh ini ini. Hampir jadi disertasi. Jadi sama kayak buku apa Pak yang terbit sesudahnya itu Pak? Hukum acara sengketa pilkada. Oh iya, yang itu sebelumnya apa sesudahnya Pak? Itulah yang menjadi disertasi, dinamika sengketa pilkada di MK, dan ini sebenarnya menjadi alternatif penelitian. Jadi dari awal saya sudah kumpulkan tulisan-tulisan berkaitan dengan dua hal itu, dan kemudian yang sekarang sengketa kewenangan ini saya coba tuangkan dalam bentuk buku supaya bisa supaya terdokumentasi, kemudian bisa menjadi bahan ajar bagi kalangan yang tertarik di bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi khususnya, dan bisa menjadi referensi pembaruan. Karena apa? Karena begini, yang diatur dalam hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara ini masih terbatas, ya, antar lembaga yang lahirnya karena perintah undang-undang, dibentuk oleh undang-undang dasar. Sementara lembaga-lembaga negara yang lahirnya setelah itu, yang lahirnya karena undang-undang, karena kebutuhan praktek ketatanegaraan, belum terakomodir menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kita dengan menulis ini kita berharap ke depan bisa memberikan masukan bahwa ada banyak sengketa selain sengketa kewenangan antar lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar yang muncul yang belum ditegaskan menjadi kewenangan siapa menyelesaikannya. Begitu. Jadi duluan yang ini ya Pak ya? Ya, kalau ini baru terbit, baru selesai di bulan Juni 2021, baru terbit di bulan Juni 2021. Jadi ini masih fresh, masih baru, dan belum banyak tersedia di toko buku sih sebenarnya. Kalau cerita menulis buku ini sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak kayak hal-hal yang menarik gitu Pak pas nulis buku ini gitu? Ya, menariknya karena memang kita menginginkan adanya pembaruan. Jadi kita terdorong untuk melakukan penelitian secara normatif, ya, penelitian terhadap dokumen-dokumen putusan. Nah, kita ingin melihat bagaimana sih konsistensi hakim dalam menilai misalnya kedudukan hukum lembaga negara sebagai pemohon. Nah, kemudian juga kita ingin melihat konsistensi hakim dalam menilai objek sengketa. Kemudian kita akan melihat juga konsistensi hakim dalam putusan-putusan yang menyatakan tidak memenuhi syarat formil. Gitu.
Dan ini sebenarnya kalau kita bisa mencermati dalam konteks kekinian, misalnya ada perbedaan keputusan KPU mengenai jadwal pemilu 2024. Misalnya KPU RI menginginkan itu Februari 2024, tapi kemudian pemerintah menginginkan tidak di bulan itu, bisa jadi sengketa kewenangan itu antar lembaga gitu. Bisa menjadi persoalan sengketa kewenangan antar lembaga KPU dengan pemerintah. Keren. Kalau hal-hal yang unik gitu Pak, hal-hal yang menarik saat menulis buku ini. Jadi semakin menulis buku ini tuh kayak, oh ternyata tuh ada hal-hal yang pingin tambah semangat gitu nulis buku ini, ada nggak Pak? Ya kalau nulis buku sebenarnya dari mahasiswa memang saya agak, bukan gemar ya, agak senang menulis. Oh, gitu. udah sering menulis dari dulu. Jadi kalau dulu di tahun 90-an ketika sudah menjelang akhir bulan, jatah bulanan kita mahasiswa itu udah menipis, kita mencari tambahannya dengan nulis. Sebenarnya yang menarik ini ada satu momen ketika di bulan puasa ini, bulan puasa yang lalu, saya masih menyelesaikan tulisan ini bersama di satu meja dengan Bapak sebelum meninggal. Bapak saya meninggal seminggu sebelum Lebaran. Jadi di awal bulan puasa saya masih nulis buku ini, menyelesaikan sambil ngobrol dengan orang tua, dengan Bapak. Itu kenangan terakhir bersama ayah saya almarhum. Jadi sempat nanya itu sedang ngapain, sedang bikin buku. Itu setelah itu ternyata ayah saya dipanggil. Berarti buku ini juga ada kenangan tersendiri. Iya, kenangan yang luar biasa sih menurut saya. Menurut Bapak sendiri, mengenai buku ini tuh relevannya tuh untuk saat ini apa sih Pak? Iya, untuk praktek ketatanegaraan selalu relevan. Karena ini kan kehidupan ketatanegaraan, hubungan antar lembaga negara, ya, yang masing-masing menjalankan kewenangannya, bisa terjadi irisan kewenangan, perbenturan kewenangan gitu. Nah, itu ini bisa menjadi referensi manakala ada persengketaan misalnya antara DPR dengan BPK, kemudian dengan DPD, dengan Presiden. Misalnya ada persoalan mengenai pemilihan anggota BPK misalnya oleh DPR, itu bisa menjadi acuan. Oh dulu pernah ada sengketa misalnya, tetap relevan sampai sepanjang sistem pemerintah, sistem presidensial ini masih dianut di Indonesia, ya ini selalu relevan karena sengketa kewenangan itu sewaktu-waktu bisa terjadi, dan ini menjadi referensi kalau ada sengketa kewenangan, penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi. Jadi guys, kalian yang orang-orang hukum ya, khususnya mahasiswa hukum nih, wajib banget nih baca buku ini. Jadi ini adanya di mana Pak? Itu bisa sementara bisa dicari secara online di penerbit Matsa Media, itu terbitan dari Malang. Nah, nanti dalam proses edar di toko-toko buku itu di seluruh Indonesia. Di Shopee pasti ada juga ya Pak ya? Ada. Pokoknya di toko online lah. Iya. Berarti kan ini Pak, udah selesai ini nulis buku ini. Terus hal tersulit Pak saat menulis buku ini apa sih Pak? Hal tersulit ketika rasa malas itu lebih menguasai. Ternyata Bapak juga punya malas ya. Pak ya? Ada rasa malas, kemudian nggak mood, kan nulis harus mood ya. Iya. Nah, nulis harus mood, kemudian ketika ada pekerjaan yang banyak di kantor, biasanya penulisan itu terhenti. Nah, untuk memulainya lagi itu pemanasannya agak lama gitu. Dulu sampai mana, dulu arahnya kemana gitu kan, terhenti di sini harus direview ulang. Biasanya kita perlu konsentrasi untuk mereview ulang itu paling enggak 1-2 hari, sehingga kemudian panas dalam tanda kutip ya, bisa ngalir lagi.
Berarti kalau menurut Bapak tuh mahasiswa tuh perlu nggak sih Pak nulis gitu? Ya justru mahasiswa itu ya salah satu alatnya untuk bisa selesai ya nulis gitu, karena kan terakhir mahasiswa itu harus membuat tulisan dalam bentuk dalam bentuk skripsi. Nah sekarang kelemahannya apa teman-teman mahasiswa ini, dengan semakin majunya teknologi ya, itu acap kali ketika menyelesaikan tugas itu lebih cenderung pragmatis, mengcopy yang ada di online, kemudian langsung di copy paste. Bahkan ada ya kasus-kasus, dalam tanda kutip kasus ya, penyelesaian tugas, membuat paper itu produk atau tulisan orang lain. Iya, beli ya Pak. Tulisan orang lain dikumpulkan, ada yang tidak diganti namanya, ada yang tidak diganti fontnya. Kan kita sebagai dosen karena merasa ini pernah baca tulisan ini, kita cari di Google, ketemu penulis aslinya. Nah yang seperti ini kalau harus dihindari gitu. Bukan kalau bisa, karena ini sudah menyangkut etika penulisan. Janganlah menjiplak, meskipun itu jelek tapi tulisan sendiri itu lebih dihargai, lebih bernilai. Tujuan kita kan belajar supaya bisa menulis, supaya mahir, dan itu untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan yang menulis, bukan semata-mata hanya dapat nilai selesai gitu. Iya. Iya, justru kalau kita mau nulis harus banyak membaca. Iya. Semakin banyak membaca, kedalaman analisisnya semakin bagus. Kadang soalnya tuh anak-anak banyak tuh Pak yang pengen nulis, tapi tuh mereka malas bacanya, kayak saya misalnya gitu. Kan waktu luang sekarang lebih banyak untuk megang handphone, Iya. megang WhatsApp, membaca berita-berita, iklan jual beli yang online yang lebih menarik. Nah, kita sempatkan sehari misalnya 1 paragraf. Tuh, kan sekarang ada WhatsApp, rata-rata handphone satu orang lebih dari satu kan. Nah, kita kalau ada pemikiran, ingat bikin 1 paragraf, ditulis di WA ke nomor satunya. Ingat tulis jadi nanti akan terkumpul gitu. Misalnya 1 hari 1 paragraf, ya lumayan 1 bulan sudah 30 paragraf, sudah berapa halaman. Menulis itu tidak membuat kaya, karena penghargaan terhadap karya tulis itu sangat kecil gitu. Jadi kita memang bukan tujuannya itu, kita tidak berharap mendapatkan feedback yang besar dari menulis, tapi kita ingin kita punya karya, punya pemikiran terdokumentasi. Ini kan dokumentasi yang seumur hidup, bukan dari menulisnya langsung kita langsung dapat feedback, tapi dari tempat lain kita bisa dapat. Jadi kita menulis, kita mendapatkan banyak pengetahuan itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain gitu. Jadi kalau itu memang di sini penghargaan terhadap karya tulis kurang menarik bagi sebagian orang. Jadi aku menulis maka aku ada gitu ya Pak. Ya, bisa jadi. Tadi kita ngomongin masalah mahasiswa Pak. Banyak juga kan mahasiswa hukum tuh yang kayak males gitu loh Pak. Udah akhir tuh udah males gitu. Nah ada nggak sih Pak kayak pesan-pesan buat mereka mahasiswa hukum gitu Pak? Ya jadi kalau untuk mahasiswa hukum, semakin pandai menulis nanti bisa membuat legal opinion. Kalau sudah menjadi advokat yang handal, LO-nya per lembar bisa nilainya luar biasa itu. Hitungannya nanti sudah per halaman kalau sudah menjadi advokat profesional, memberikan legal opinion. Jadi harus kalau ingin menjadi orang yang hidupnya berkualitas, ya kemampuan menulisnya harus bagus. Termasuk untuk menjadi advokat, yang tertarik menjadi advokat, ya harus punya ketajaman, penanya harus tajam. Kalau sekedar juru tulis ya jangan jadi pengacara, jangan jadi ahli hukum gitu kan. Itu tuntutannya tidak sekedar menulis, tapi ada maknanya dari apa yang ditulis. Jadi untuk mahasiswa ya di semester akhir tantangannya adalah melawan diri sendiri. Rasa malas itu bisa menguasai, dan tidak bisa keluar dari rasa malas itu ya berat.
ternyata Bapak juga dosen ya Pak ya? Ya, Oh, dosen di mana Pak? ya kalau dosen tetap di Pascasarjana Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Jatiwaringin, Jakarta Timur. Dosen tidak tetap di Magister Hukum UGM kelas Jakarta, kemudian di Magister Kenegaraan UPN Veteran Jakarta. Jadi beliau ini praktisi sekaligus akademisi. Pengabdian, karena kan kita ingin berbagi ilmu dari sisi praktisi gitu, supaya ya mahasiswa tidak hanya bekal teoritik saja, tapi kita bisa mendapatkan bekal dari pengalaman-pengalaman praktek. Oke. Untuk kalian yang mau beli buku sengketa kewenangan lembaga negara bisa beli. Udah banyak ya sekarang, cari aja di online, di search aja di Google pasti ketemu ya. Iya. Penulisnya beliau Bapak Heru Widodo SHM. Nah, mungkin ini saja dari kami, obrolan dari kami. Kalau kalian ada pertanyaan lanjutan bisa ketik di kolom komentar ya di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kami Konstitusionalis TV.